Selamat siang, adik-adik aja kali ya ngomongnya. Perkenalan dulu dong. Dari siapa nih namanya? Dipanggil apa nih? Bapak aja ya. Panggilnya? Patrio. Satrio. Satrio atau Patrio? Satrio. Oke, ini siapa? Nadia dipanggilnya? Nat. Ini? Dipanggilnya? Oh dia aja ya. Oke. Suaranya ngebas ya. Oh dia. Mantap. Mantap ya. Kalian udah saling kenal ya? Udah kolaborasi terus kan? Kali ini kita ada di sebuah pembahasan yang kita namakan dengan seni atau teknik untuk presentasi. Ya. Nggak tahu nih ngomong presentasi itu presentasi atau presentasi, tapi saya terbiasa dengan presentasi. Ya, itu adalah yang menurut saya yang benar. Sama juga orang nyebut seorang presenter. Ya, present itu memberikan, menyuguhkan. Presenter seorang yang menyuguhkan, bukan presenter, presenter, presenter. Jadi ini presentasi. Jadi presentasi itu adalah kita menyuguhkan sesuatu. Ini versi saya, menyuguhkan sesuatu untuk mengajak orang lain supaya terpengaruh dengan kita untuk hal yang positif. Oke. Nama saya Sang Idola MC. Lucu ya, boleh ketawa. Karena semakin sebel dengan nama saya, itu akan semakin teringat. Sang Idola MC. Oke, dipanggil Bang Said. Atau kalian mau panggil Om Said boleh, Bang Said boleh juga ya. Bebas-bebas saja senyamannya kalian. Dan profesi saya saat ini sampai hari ini adalah seorang praktisi untuk public speaking atau pembawa acara untuk all event. Mulai dari anak-anak sampai event yang paling ancur dengan bahasa yang paling ancur, sampai event dengan bahasa yang paling tingkat tinggi. Dalam hal ini di program desain ini saya dipercaya untuk boleh membantu memberikan sedikit ilmu kepada kalian bahwa ternyata di dalam desain itu perlu yang ada sebuah cara untuk bagaimana kita bisa berbicara. Ya, materinya simpel aja. Yang pertama materi dari saya ini boleh dicatat adalah namanya yang harus kita kuasain untuk presentasi ini adalah yang pertama adalah materi. Yang kedua adalah eye to eye contact. Yang ketiga adalah bahasa jelas atau artikulasi jelas. Yang keempat adalah busana yang nyaman. Yang kelima, space failure. Ini adalah sebenarnya a part of public speaking world. Ya, ini adalah bagian dari dunia public speaking. Di mana sebenarnya kalau saya harus sharing, saya harus sebagai mentor untuk public speaking class, itu saya akan memberikan bahwa public speaking itu tidak harus make money. Public speaking itu adalah sebuah ilmu di mana ayah berbicara kepada putrinya, di mana seorang putri berbicara kepada kakaknya, di mana seorang nenek berbicara kepada anaknya yang notabene adalah papa kita, di mana seorang bude berbicara kepada pak lenya, di mana seorang cucu berbicara kepada eyangnya. Itu public speaking. Menyangkut ke bidang yang kalian tekuni saat ini untuk presentasi, suatu hari kalian pasti akan ketemu dengan yang namanya presentasi dengan orang yang tanda kutip nyebelin. Itu udah pasti. Ada yang udah pernah presentasi di sini? Sekolah presentasi apa? Pelajaran. Jadi disuruh ujian atau apa, dibikin makalah, nanti diujikan gitu. Nah kalian bagaimana bertahannya? Mungkin dari Topa. Kalah gak sama gurunya? Kalah debat? Pasti kalah debat? Kalah debat? Memang harus kalah debat? Seorang siswa memang harus kalah debat? Tidak harus. Berarti di sini Topa kurang menguasai materi ya? Boleh gue bilang begitu gak? Boleh saya bilang begitu gak? Ya. Iya, karena diserang kan. Ketika diserang ada sisi-sisi kosong yang tidak terisi. Setuju? Akhirnya kalah. Kita ngomong kalah ya. Oke. Satrio, pernah presentasi? Pernah. Berhasil atau gagal?
Gitu. Jadi maksudnya gagal atau berhasil di sini, berhasil itu adalah kita berhasil meyakinkan orang lain. Gagal di sini artinya kita gagal meyakinkan orang lain. Bukan artinya gagal dalam kehidupan ya, gitu loh. Odi, pernah nggak? Jelasin tugas dulu di depan. Ketemu guru atau di depan kelas? Di depan kelas. Nah, ini yang dibilang presentasi global. Di situ lebih jahat lagi karena lebih dari dua mata yang nyaksiin. Itu lebih jahat lagi. Ada yang pro, ada yang kontra udah pasti. Dan kita berdiri di situ dengan panas dingin, dengan hati berdegup-degup, dengan materi yang sudah ada di tangan, toto hilang semua. Benar? Benar. Nah, bukannya saya hebat. Saya udah ngelaluin masa-masa itu semua. Saya udah laluin masa-masa itu semua ketika saya harus perform. Ini saya lebih gila loh. Ketika saya harus perform sudah dibayar, lupa mau ngomong apaan. Itu kan konyol. Ya? Nah, ini yang dibilang pembelajaran. Kalau siapa tadi namanya? Ya, Nadia apa pengalamannya? Di depan kelas. Pasti ada yang pro kontra juga kan, nyebelin kan, terutama cowok-cowok yang bagaimana, so pinter lo begini, rumus lo begini, gitu kan. Pokoknya memuakan lah ya istilahnya. Oke. Catat yang menjadi salah satu garis besar dari presentasi di sini adalah kemungkinan akan berhasil, artinya kita terima order untuk pekerjaan ini, kemungkinan akan gagal, artinya orang lain yang menerima pekerjaan ini. Yuk kita bahas satu-satu. Nanti kita akan praktek langsung ya. Berbicara materi di sini. Dari judul yang kita bahas materi, di situ ada yang namanya bahan presentasi. Ya, dari bahan presentasi itu, let's say, saya dari sebuah perusahaan kimia. Saya mengundang kalian berempat untuk pitching dengan saya. Tolong bikinin saya logo yang menyangkut pekerjaan saya berbau chemical. Saya perusahaan kimia untuk industri pewangi. Tolong bikinin saya logo baru dong. Saya punya budget 2 miliar. Kalian berempat saya undang, kalian berkompetisi. Nanti kalian presentasi sama saya, yang berhasil akan saya pakai dan saya akan kontrak. Tapi logo itu menjadi mutlak punya saya. Iya dong. Karena mendapat hadiah, mendapat bonus. Ya. Itu bahannya udah ketahuan. Gue harus bikin logo. Tiba waktunya presentasi, kalian datang. Dan ingat, bawa materi itu, bawa logo itu. Saya nggak ngerti aplikasi dari Bang Dodi, dari Om Dodi di sini meminta secara hard copy atau soft copy, saya nggak ngerti. Tapi zaman saat ini sudah bisa hard copy, bisa soft copy juga, ya terserah. Tapi biasanya hard copy, ada soft copy-nya juga. Jadi ada simpenan datanya, ada juga gambarnya. Jadi secara kita gambar pakai pensil pun ya gue bisa, dengan pakai komputer pun ya gue bisa. Karena ini memang gue yang desain, gue bukan plagiat, gue bukan nyontek. Gitu ya. Oke. Yang perlu dibawa adalah alat tulis kantor, ATK, spidol, Tipex, macem-macem, ya. Itu kalian harus bawa. Usahakan jangan minjem. Jangka, rapido, apalagi penggaris besi, milimeter blok, walaupun nggak diperluin, tetap harus dibawa. Karena saya percaya di dalam sebuah pembicaraan, catatan itu pasti perlu banget. Pasti, aduh, gue lupa bawa kertas. Oh enggak, karena kita sudah well prepare, gue ada kertas nih. Malah teman ada kertas nggak? Kita kasih. Nah itu sebenarnya hanteman, kena lo nggak siap kan, gitu loh. Saya boleh cek, tiap hari tuh saya nggak mati, pen saya ini 3 warna. Ada, biru dan hitam sama merah. Ini pen harganya Rp2.000. Saya sebagai seorang pembawa acara, ini adalah senjata saya. Kalau sampai ini hilang, dan ini sering hilang, lu minjem, toto hilang, nggak jadi masalah. Beli lagi, 4.000, dapat 2 lagi. Tapi apa ketika, bang maaf dong punya pen nggak? Ada. Oh iya, dia siap ya. Logika gak? Kalau saya seorang pembawa acara nggak punya pen, nggak masuk akal. Ini barang murah kok, Rp2.000. Dari 2.000 sampai 2 juta untuk full penal tulis ada. Mau yang mana? Kalau punya duit beli yang 6 juta, monggo silakan.
Kalau nggak punya duit atau cuma sekedar bisa nulis doang dengan hasil yang baik, 2.000 cukup. Dengan 2.000 ini kita bisa tanda tangan kontrak ratusan juta, miliaran kita bisa tanda tangan ini. Itu ya, alat tulis kantor. Dan lain-lainnya itu mungkin perlu laptop, mungkin perlu tab, mungkin perlu handphone, mungkin perlu what else? Stapler, mungkin perlu next gonna be selotip mungkin perlu post-it. Post-it itu kertas yang bisa ditempel, ya, mungkin perlu untuk catatan, ya, untuk notes atau apa. Nah, itu hal-hal yang sepele. Oke, kita masuk materi yang kedua, eye to eye contact di sini. Ini dalam. Dan ini wajib kalian lakukan ketika kalian presentasi. Ada dua hal presentasi. Kalian presentasi di depan dengan berhadapan dengan big screen, ada overhead projector, atau kalian presentasi yang seperti ini duduk di meja. Saya mau katakan dua-duanya pressure-nya sama, tekanannya sama, deg-degannya sama. Ya. Tapi kalau saya lebih memilih lebih kayak begini. Kenapa? Karena dengan kayak begini, saya bisa mengintimidasi seseorang secara positif. Kalau saya, mungkin karakter. Saya lebih suka begini, Nadia. Saya intimidasi begini dengan lihat begini. Kalau Nadia nggak siap, nunduk pasti. Ya, Odi, saya lihat begini. Apa materi kamu? Bla 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 bla.